Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV di Mano by Brado. Balik lagi Halo Palembang menyapa dari Studio 2 PAL TV. Memang punya kita hari ini hari Rabu ceria, Rabu penuh semangat, dan tentunya di sini ada Mang Cek Hagai dan juga ada Cek Amal di sini. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kurang lebih kita akan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah dimanapun berada ya, Cek Hagai. Di rumah, di kantor, di kafe, mungkin lagi nongki. Di PAL TV ini sudah pacak nonton di mana baik. Betul. Tidak harus di TV, di HP, juga bisa. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini pemirsa, ada peran pemerintah daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah. Betul. Jadi terkait dengan tema ini, kita sudah mendatangkan langsung narasumber yang luar biasa, yaitu Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dari Dinas Sosial Kota Palembang. Iya, kita sapa langsung kita sapa. Assalamualaikum Ibu Haji Siti Fauzia SPD. Waalaikumsalam. Sapaannya apa nih Bu? Bu Ifal. Ibu Ifal. Oh iya. Pagi-pagi Rabu sudah cantik Ibu ya. Pastinya semangat, sehat Bu ya? Sehat Bu ya. Udah sarapan Ibu? Sudah. Kalau belum kita tidak boleh banyak-banyak. Oh iya betul. Sudah gemoy. Gemoy ya. Betul. Pastinya Ibu selaku kepala bidang ya Bu ya, banyak sekali pastinya amanah tugas yang harus dijalankan setiap harinya. Apalagi ini memang menyangkut tentang bansos seperti itu ya Bu ya. Dan juga pastinya KIS yang seperti kita kenal, masyarakat Kota Palembang pun juga sudah banyak mendaftar atau mengajukan sebagai anggota dari KIS tersebut. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih Bu, dari penanganan fakir miskin di bidang Ibu sendiri dalam penanganan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrimnya sendiri. Ya, jadi dalam upaya percepatan penghapusan untuk khususnya kemiskinan ekstrim ya, tentunya kita harus mempunyai strategi. Yaitu pertama kita harus pengurangan beban pengeluaran masyarakat, karena kita ketahui masyarakat dengan kondisi sekarang ya terlalu banyak beban pengeluaran. Kemudian kita juga melakukan strategi yang kedua adalah peningkatan pendapatan, dan yang ketiga adalah kita mengupayakan pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Jadi artinya dengan kondisi pasca COVID kemarin ya, terpuruknya masyarakat dalam hal terutama ekonomi, jadi upaya-upaya Dinsos memaksimalkan strategi tadi. Oke, tapi kalau sehari-hari dari bidang Ibu sendiri ini penanganan fakir miskin di Dinsos tuh sehari-harinya melakukan kegiatan apa sih Bu? Ya, salah satu tupoksi Ibu ya dipercaya sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin terhitung Juni 2022, jadi sudah cukup lama ya, 1 tahun di sini. Ya, jadi kita memang tupoksinya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, tapi dengan satu persyaratan. Nah, apa ya, itu persyaratannya? Bahwa hukumnya wajib pada masyarakat atau warga yang diberikan bantuan itu harus masuk di DTKS. DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Artinya masyarakat tidak bisa diberikan bantuan jika belum ada namanya di DTKS tersebut. Berarti itu bisa dibilang masyarakat menengah ke bawah seperti itu? Iya, masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau dia kan sekarang banyak, kok apa aku tidak dapat bantuan, padahal aku ini miskin. Mungkin cara tetangga sebelahku dapat terus. Nah, itu kita harus cek dulu. Dia silahkan ke kelurahan. Kita sebetulnya punya 107 kelurahan di Kota Palembang. Tetapi untuk kelurahan komplek Pertamina kan tidak ada lah yang masyarakat menengah ke bawah. Jadi ada 106 kelurahan di Kota Palembang yang berkaitan dengan kita Dinas Sosial. Jadi di situ di kelurahan itu kita memiliki operator kelurahan. Jadi warga yang merasa dia belum dapat bantuan dengan melalui surat pengantar persetujuan dari RT kelurahan, dia silakan ke kelurahan tempat dia domisili, mengusulkan ya, mengecek. Nah, kalau memang dia sudah masuk di aplikasi, kita punya aplikasi SIG-NG ya. Nah, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation itu adalah berupa aplikasi yang dari Kementerian Sosial. Jadi dicek, ternyata misalnya Pak Amir ini memang tidak ada namanya di DTKS aplikasi tadi. Boro-boro dia mau dapat bantuan, karena janji kita, aturan kita kan harus masuk di situ. Maka diusulkan, dan kita sudah melakukan semenjak Kepala Dinas Sosial
Pak Ihsanul Akmal, kita sudah melaksanakan amanah dari Permensos 3 2011 itu, yaitu melakukan musyawarah kelurahan. Jadi usulan-usulan masyarakat itu melalui musyawarah kelurahan, ya, ada berita acaranya, kemudian kita usulkan melalui kelurahannya masing-masing. Dan tadi Cek, bahwa bantuan sosial ini bukan warisan, artinya melalui proses, tidak langsung masuk nggak dapat lah. Kadang-kadang bisa ketahui kan kantor dinas sosial adalah kantor yang minimalis ya, nggak enak kalau ngomongnya kecil ya, minimalis ya. Jadi artinya pada saat pencairan bantuan dulu kemarin, BLT BBM ramai kan, mengeceknya ke kami seolah-olah sudah merasa kewajiban bahwa masyarakat yang kurang mampu itu harus mendapat bantuan, padahal mereka belum tahu, belum memahami ada hal-hal yang harus dipatuhi. Baik, nah itu dari dinas sosial ya, itu merupakan bantuan sosial Bu ya. Nah, yang selain dengan program bantuan sosial nih, apalagi nih Bu kira-kira upaya-upaya yang dilakukan yang jadi tupoksinya, khususnya di bagian ibu bidang penanganan fakir miskin ini, karena memang kan yang namanya kemiskinan ekstrim ini jadi salah satu program yang benar-benar diperhatikan oleh Pemkot maupun Pemprov sekarang. Jadi selain dengan bantuan sosial yang memang itu kan dari pemerintah pusat juga didukung, nah, boleh kasih tahu lagi nggak Bu upaya lain? Jadi keberadaan kita khususnya dinas sosial ini selain memberikan bantuan sosial ya, bisa jadi bantuan sosial itu dari pusat, dari Kementerian Sosial ataupun yang kita anggarkan melalui APBD Kota Palembang, kita juga memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dalam bentuk apa Bu perlindungan? Untuk mereka mengakses pelayanan kesehatan. Ya, jadi ada peran dari dinas sosial dalam rangka memastikan bahwa masyarakat yang miskin itu mendapat akses pelayanan kesehatan. Begitu juga untuk pelayanan pendidikan, Cek, ya. Kita juga memberikan akses pada mereka yang kurang mampu itu, terutama pada saat penerimaan peserta didik baru, ya. Mungkin sudah terdengar adanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, melalui program Indonesia Pintar itu. Nah, di mana peran dinas sosial? Dinas sosial berperan pada saat pengecekan apakah si anak atau keluarganya itu masuk di dalam DTKS. Apabila keluarga atau anak itu masuk di dalam DTKS, maka kita wajib memberikan rekom berupa surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu memang masuk di dalam DTKS, dan kita akan menyerahkan kepada Dinas Pendidikan untuk membuatkan KIP-nya. Oke, berarti kalau sudah memang terdaftar suatu keluarga di KIS, otomatis anaknya pun di bisa aplikasi DTKS, jadi bisa mengikuti program. Karena tadi Kartu Indonesia Pintar itu tidak untuk seluruh orang, ya. Jadi jangan sampai salah dalam pemakaian. Misal dia pakai KIP, kok sekolahnya di Azahra, misal ya, misal. Itu bisa Bu sebenarnya, bisa. Kok sekolahnya di Kumbang, misal. Padahal kan kita tahu itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu tadi diharapkan. Tapi untuk mendapatkan KIP tadi dalam program Indonesia Pintar itu harus dulu nama anak itu masuk di DTKS, ya. Wajib hukumnya. Wajib ya. Ini salah satu poin penting ya, Cik Amal ya, bahwa setiap keluarga yang mau menerima bantuan dari pemerintah itu pertama-tama pastikan bahwa keluarga itu sekeluarga masuk ke dalam DTKS tadi ya. Terdaftar. Nah, Mang Cek mungkin bisa cek juga yang tetanggonya tadi dapat bantuan tapi dia nggak dapat. Nah, mungkin salah sih kok penyebabnya itu belum terdaftar. Berarti harus ke kelurahan ya Bu ya. Dan mungkin ada syarat-syarat Bu yang harus diselesaikan atau diwajibkan oleh para calon. Masyarakat tadi tidak usah datang ke dinas sosial, ya. Karena apa, Cek? Satu, kantor yang minimalis. Kedua, memang kita tidak melayani, kita punya mall pelayanan publik. Memang berarti bukan di kantor dinas ya Bu ya, misalnya ada urusannya ya. Nah, kalau yang tadi belum, silahkan ke kelurahan tempat tinggalnya dengan membawa KK dan fotokopi KTP-nya, ya. Ya tadi biasanya kelurahan ini sudah melakukan musyawarah kelurahan, ya. Jadi ajang muskel itu adalah tempat untuk kita mengusulkan di amanah Permensos 3 tadi. Yang selama ini kan kita kan selalu mendengar kata-kata yang miris ya, kalau bagi saya mendengarnya adalah kalau RT itu sanak dio, maka
sanak juga loh yang dapat bantuan, ya. Aktualnya seperti itu biasanya, Bu. Iya, biasanya ya, karena begitu Ibu masuk di Dinsos ini, kita ke lapangan, Bu, sudahlah Bu, sana RT Tugalo yang dapat. Padahal dia tuh berduit. Itu kan kata-kata masyarakat yang tidak tercover bantuan tadi ya. Nah, saya juga yang dulunya pernah pengurus RT agak-agak rasa tersinggung ya dalamnya. Tidak semua RT seperti itu. Nah, sekarang ayo kita sama-sama. Makanya pada saat itu saya ditugaskan oleh Pak Kadin ya melaksanakan amanah Permensos 3 tadi untuk kita bersama-sama melaksanakan muskel. Jadi di muskel itu tahu, oh bukan kesalahan semua di RT. Masyarakat loh harus mengusulkan. Masyarakat juga harus proaktif ya, Iya, betul karena mereka juga tidak tergantung sepenuhnya dengan RT kan untuk mendaftar ke kelurahan. Mereka bisa datang sendiri ke kelurahan, memastikan namanya terdaftar. Kalau memang belum terdaftar ya kita usulkan. Ya. Dan jangan kalau menurut Ibu juga jangan masyarakat kita kan mindsetnya nak dibantu itulah. Nah, walaupun maaf ini dia sudah kategori jadilah mampu, tapi tetap ya masih nak terima aku nak minta bantuan itulah ya, artinya seperti itu. Nah, ini yang tidak layak yang kita lakukan. Kita harus melakukan memverifikasi data. Jadi kami sudah melakukan verifikasi validasi data yang kita sandingkan data kemiskinan ekstrim yang kita bahas ini dengan data-data yang sudah dapat bantuan, misalnya PKH ataupun bantuan pangan non tunai, kita sandingkan dengan data DTKS. Dan kita sudah lakukan di 2023 tadi. Nah, itu sudah kita dapatkan bahwa ada 10.646 KK yang sama sekali belum tersentuh bantuan dan belum masuk di DTKS. Padahal itu memang yang sepenuhnya dan seharusnya memerlukan. Dan sebelumnya selama ini kan belum dilakukan perval ya, karena melakukan perval itu kan perlu anggaran. Keterbatasan COVID kemarin kan salah satu kendala juga keterbatasan anggaran. Berapa banyak anggaran yang direfocusing untuk bansos seperti itu. Jadi tidak seluruhnya anggaran harus fokus ke bantu. Jadi bagi juga harga yang betul. Nah, ini makin seru perbincangan kita dengan Ibu Siti Fauzia dan Mang Cek Bicek yang juga pengen tahu lebih lanjut nih mengenai Cak Manonian apa yang mekanisme dan juga tugas-tugas dari Dinsos terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di program Halo Palembang dan kita di segmen kedua Hagai. Betul. Di segmen 1 tadi kita sudah berdialog ya, ngobrol juga sama Ibu Fauzia, Iva Bu ya. Nah, Ibu Iva, Ikrip ya. Akrab, kalau sudah akrab boleh pinjam 100. Oh jangan 100 sama Ibu ini ya. 200 langsung. Nah, sudah ngobrol tadi ya Bu ya mengenai bantuan sosial yang akan mereka atau masyarakat hadapi nanti. Nah, kalau untuk memastikan Bu, kalau memang bantuan tersebut tepat sasaran selain dari validasi data, dari Dinsos sendiri melakukan upaya apa lagi Bu? Iya. Selain awalnya adalah memastikan bahwa memang dia termasuk di dalam DTKS. Sesuai dengan kondisinya ya, kita melakukan monitoring atau pemantauan. Jadi kita melakukan monitoring bersama tim ke KPM yang mendapat bantuan tadi seperti itu. Apalagi sekarang nanti kita akan bersama-sama tim BPKP untuk memantau benar apa enggak si ini dapat atau tepat apa tidak yang mendapat ini. Berarti dari Dinsos pun bekerja sama dengan dinas-dinas lain ataupun lembaga-lembaga lain. Ya, kita melakukan koordinasi untuk melakukan pemantauan. Agar memang bantuan tersebut tepat sasaran Hagai, tidak salah sasaran ya, yang biasanya berkebutuhan yang cukup ternyata itu yang dapat takutnya Bu yang karena sebenarnya ini bukan sekedar rumor ya, memang betul mungkin di lapangan ya, dia maaf ini kategori rasanya sudah tidak pas lagi dapat bantuan, tetapi kok ada dia pensiunan ASN misal kok dapat bantuan. Makanya kemarin kita melakukan verifikasi validasi data untuk memastikan bahwa sekarang ini kita tepat
sasaran, ya. Ya sudah, kalau kita bicara yang lalu kita tidak perlu kan. Jadi artinya kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang lalu. Jadi sangatlah bodoh kalau kita mengulangi kesalahan yang lalu. Jadi kita melakukan tadi perval dan melakukan monitoring sebagai indikator kita, ya, sebagai pegangan kita bahwa yang kita lakukan ini sudah benar. Apalagi Ibu agak ngeri-ngeri sedep istilahnya, masuk di dinas sosial di kondisi bidang ini, ya. Tapi memang itu harus beberapa OPD yang lain, 4 OPD yang lain saya tidak ada ngeri-ngeri sedep, Dinkes, ya, Disnaker, kemudian Dukcapil, padahal kan itu berat-berat semua kan, KB juga pelayanan, tapi tidak saya anggap ngeri-ngeri sedep, tapi khusus spesial di dinas sosial ini. Karena apa? Saya harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Benar. Karena bukan mustahil pihak besan, orang-orang pemeriksa ngecek apakah benar yang dilakukan oleh dinas sosial. Benar. Dan ini saya tidak inginkan. Alangkah sedihnya ya, kita kemarin di OPD yang kategori Dinkes kan anggaran besar atau yang nilai besar tidak sebanding dengan Dinsos ini, tapi kita harus terpuruk di dinas ini. Benar. Jadi beban dan tanggung jawabnya lebih besar ya Bu ya. Pertama kali saya mendapat tugas, lihat berita acara ditugaskan di sini, langsung barangkali tensi mungkin naik. Begitu lihat berita acara di DKD itu, ya Allah Tuhan. Karena udah tahu bakal apa yang dikerjakan. Iya, begitu lihat bidang penanganan fakir miskinan sebelumnya kan kepala bidangnya meninggal. Nah, artinya kan alangkah beratnya. Tapi kita tidak bisa memilih kan siapa kita ASN siap ditempatkan di mana saja. Dan alhamdulillah berkat support pimpinan dan teman-teman, sekretaris dan teman-teman khususnya di bidang mensupport, akhirnya insya Allah mudah-mudahan selamat sampai akhir di sini. Dan juga pasti dalam bantuan tim juga ya Bu. Iya, tidak bisa saya bekerja tanpa bantuan tim yang support. Iya, Bu. Kalau ngomong-ngomong masalah percaya nggak daftar? Oh iya. Jangan ya Bu ya. Di sini sudah melebihi UMR. Surat keterangan nggak mampu kalau nggak ada Ciamal. Iya, nggak mampu sendiri. Jadi kita ngomong-ngomong masalah kemiskinan ini kan pastinya tidak lepas dengan yang namanya usaha kecil dan menengah gitu loh. Orang-orang yang tidak memiliki keterampilan bahkan untuk kerja pun mereka ya pastinya banyak pengangguran, serabutan dan lain-lain. Nah, ada nggak dari dinas sosial melakukan upaya-upaya memberikan pelatihan untuk mereka supaya mempunyai keterampilan bisa bekerja atau bahkan bisa melakukan usaha-usaha? Bukan hanya bantuan berarti. Iya. Jadi kalau secara langsung sesuai tupoksi bahwa dinas sosial tidak memberikan pelatihan khusus ya, tetapi bisa jadi nanti ada dari bidang yang lain memberikan, misalnya dia memberikan pelatihan pada orang-orang disabil, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Atau juga kemarin dari dinas koperasi meminta data kita, ya, DTKS kita, karena mereka ingin melaksanakan pelatihan dalam rangka apa tadi kan, untuk peningkatan pendapatan ekonomi. Dan seperti yang Ibu katakan tadi bahwa dari dinas sosial provinsi sudah 2 kali ini selama Ibu di sini bahwa mereka memberikan bantuan usaha ekonomi produktif. Jadi anggarannya anggaran dinas sosial provinsi Sumatera Selatan, tetapi siapa keluarga penerima manfaatnya datanya adalah data yang berasal dari kita Kota Palembang. Berarti referensi. Ya, karena kita ketahui kalau provinsi itu tidak punya wilayah kerja, tetapi kalau kota kan punya. Kita punya 18 kecamatan dan 107 kelurahan tadi. Jadi kita terkait ini adalah koordinasi dengan dinas lain ya Bu. Pasti tidak bisa. Karena Cek Amal ini adalah PR yang berat ya. Memberdayakan masyarakat itu juga tidak gampang. Bantuan sosial ke masyarakat. Bantuan sosial ini tadi kalau kita tidak tepat melakukan maka akan menjadi bumerang bagi kita sendiri itu. Nah, berarti memang harus penuh dengan tanggung jawab ya, walaupun Pasti bebannya berat, tapi memang harus banyak upaya ya Bu ya. Tapi sepanjang ini kan sudah akhir tahun nih Bu, 2023 dan akan anggaran baru 2024 mendatang. Nah, mungkin dari segi anggaran sudah tepat sasarankah dari bidang Ibu sendiri dalam menyalurkan bantuan tersebut? Insya Allah kalau saya amati sekarang ya, dinas sosial sudah
bergerak cepat kalau ada kejadian-kejadian yang harus memerlukan bantuan kepada masyarakat ya. Dan untuk kita juga pastinya untuk di tahun 2024 akan menganggarkan bantuan-bantuan yang terencana, sehingga apabila terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, maka kita bisa memberikan bantuan yang tidak terencana. Gitu. Tapi untuk PR Bu, sampai akhir tahun ini kira-kira yang masih akan dilanjutkan, kira-kira apa tuh kegiatannya? Ya, yang akan kita lanjutkan adalah kita akan masih PR meneruskan memverifikasi data data. Karena nanti di 2024 kita akan lebih berat lagi beban kita, ya. Proker lain lagi ya, program kerja yang lainnya, bahwa kita akan memverifikasi yang belum kita lakukan kemarin. Nah, bisa jadi yang kemarin masih ada, akan ada lagi. Benar, tambahan lagi. Ya. Seperti tahu Cek ya, kita nanti mau pesta demokrasi, ya, pasti akan banyak orang yang merasa saya harus dibantu. Saya orang tak mampu, seperti itu. Berarti itu peranan dari Dinsos pun ikut serta Bu? Ya, kita harus mengecek ya. Jadi jangan sampai kita ini seperti bekerja dengan tanpa basic yang jelas. Karena itu akan menjadi bumerang yang menyakitkan bagi OPD khususnya di bidang. Ya, kalau misalnya kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat, oke, tugas kita memberikan bantuan. Tapi syarat untuk menerima bantuan itu apa? Di satu sisi kita menolong masyarakat yang kurang mampu, di satu sisi kita juga harus aman dong. Ya. Selesai acara bantuan-bantuan, kita harus diperiksa orang, nggak lucu kan? Jadi artinya pada saat kita memberikan bantuan kepada masyarakat, kita sudah ada fondasi, sudah ada kekuatan hukum. Ada modalnya ya. Benar, ini Pak Amir atau Pak Badu ini kami berikan bantuan di tahun 2024 karena dia termasuk di DTKS dan memang wajar. Boleh cek mau kalau ke lapangan, benar nggak dia? Apakah memang misalnya tadi kalau misal dia rumahnya bagus, punya parabola, apakah itu yang kami berikan bantuan? Punya motor, kan nggak aneh lagi kita lihat. Dia kata tidak mampu tapi dia punya motor, seperti itu ya. Harus kita cek. Nah, ini salah satu upaya kita yang tadi saya katakan, kita jangan berbuat kesalahan dua kali ya. Jadi kita harus memverifikasi betul data, kita lakukan monitoring betul ke lapangan, apakah tepat sasaran sehingga nanti tidak ada kesalahan di kita. Ya, kesalahan yang berlarut-larut akan menjadikan dosa kerja untuk kita, seperti itu. Juga, ya tidak akan adanya potensi pelanggaran administrasi nantinya. Itu yang ditakutkan ya. Kalau bekerja nih, kalau ibu pribadi ya biasa capek, kita nih anak buah ya. Artinya biasa kita capek. Tapi tadi harus ada safety, keamanan untuk ibu. Nggak lucu kita sudah purna bakti, kita akan berurusan dengan pihak-pihak sudah saatnya bersenda gurau dengan cucu, suruh datang memenuhi panggilan orang-orang yang harus meriksa kita seperti itu. Nah, yang seperti itu yang saya juga dipesankan oleh pimpinan bahwa yuk hati-hati kita bekerja. Dan alhamdulillah tadi pimpinan dalam hal ini kepala dinas sosial dan sekretaris serta tim-tim itu kita sudah saling mengingatkan. Ya, jangan sampai kita bekerja sudah capek kita pun akan diperiksa orang. Benar, antisipasi juga ya, takut ibu ya Allah. Padahal tanggung jawab dan juga tujuan tadi mulia ya. Iya, benar ya. Ya, karena saya lihat kan banyak-banyak orang-orang yang maaf berkenaan dengan hukum itu kadang-kadang dia tidak salah loh. Ya, mereka maaf itu ini. ada keawaman mungkin. Iya, betul. Kalau misalnya kita membaca kasus ini, oh dia belum tentu korupsi, tetapi pada administrasi dia keliru. Dia tidak tepat, tidak sempurna di administrasi. Makanya saya dipesankan juga bahwa hati-hati, administrasi ini bisa menyelamatkan kita, bisa juga menjerumuskan kita kalau kita tidak lengkap seperti itu. Itulah tandanya Cik Aga memang harus paham ya Bu ya dari semuanya. Iya, jadi badan ibu ini gemuk, kalau urusan administrasi ibu sangat rewel. Dan barangkali di mata staf ibu di kantor ibu paling cerewet. Kalau SPJ itu nggak benar, ibu marahin mereka. Karena apa? Inilah yang nolong kita. Dan inilah yang bisa masukkan kita ke yang tidak nyaman tadi. Seperti itu. Takut kita. Kalau pemeriksa itu kan akan melihat benar enggak? Benar. Walaupun kita tidak melakukan salah, tapi administrasinya salah
sama baik ya. Sama baik. Selain dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi pun juga itu. harus tetap Siapa yang menolong kita? Nggak ada. Pengawasan. Iya. Ini jadi pesan juga nih buat para SN di luar sana ya yang lagi nonton ya. Hati-hati. Diingat Ibu Ipa lagi nih ya. Ya, jadi kita melaksanakan tugas, Melaksanakan ya, tugas. melaksanakan kewajiban kita selaku ASN. Iya. Kita ada pimpinan tertinggi ya, tetapi kita juga lihat ini bakal aman nggak untuk saya? Benar. Betul. Apakah nanti kalau ada something wrongnya kita akan ditolong? Tidaklah ya. Pada saat kita amit-amit ya, auzubillah min dzalik, menggunakan rompi orange, adakah orang yang akan membantu? Tidak ada. Caca ada kenal galau Bu mulai. Caca ada kenal, Cek. Sekali Iya. naik kita dijingoknya. Benar. Ya artinya seperti itu. Ini bukan apa? Ini untuk mengingatkan ibu. Iya. Ya karena ibu sudah lansia. Warning untuk ya. diri sendiri, Warning ya. untuk ibu. Hati-hati Fauzia. Hati. Karena kalau suatu saat kita tersandung dengan masalah hukum, tidak akan ada yang membantu. Benar. Itu dia. Betul. Jadi Biasa ibu ya. sebetulnya tingkat stressingnya di dinsosnya lebih tinggi. Ya artinya hati-hati. Kehati-hatian Banyak juga. hati-hatinya seperti Benar. itu. Walaupun kita melayani masyarakat, memberikan bantuan, Betul. tapi kita juga harus memikirkan, bukan egois Bu ya, bukan, berarti bukan. kita memang memikirkan juga dari sisi keselamatan diri sendiri seperti itu. Nah kalau untuk bantuan ya Bu ya, untuk dari Kota Palembang sendiri, kalau untuk nominal angka yang sudah dikeluarkan dari kartu mungkin KIS ataupun kartu Indonesia Pintar sendiri itu sudah berapa banyak Bu yang dikeluarkan? Kalau misalnya untuk jenis bantuan KIS itu kan berupa kartu Iya, ya. kartu, Nah, kartu itu masyarakat yang tadi. Jadi masyarakat yang memang harus mendapat dan ada di DTKS dan memang dia belum memiliki jaminan kesehatan dan lainnya, itu wajib kita masukkan. Kemudian kalau misalnya bantuan yang lain, misalnya PKH, pernah dengar ya? Program Keluarga Harapan, kemudian bantuan pangan non tunai itu adalah program-program yang disalurkan dari Kementerian Sosial. Jadi kita hanya mengecek masyarakat yang menerima bantuan itu, tapi anggarannya adalah dari pusat. Dari Kementerian pusat. Sosial. Nah, kalau untuk yang bukan tunai tadi berbentuk apa Bu bantuannya? Seperti Kalau apa? dulu mendapat sembako, Oh, ya sembako. beras, tapi Oh, sekarang sudah melalui ATM semua uang, ya sekarang. Baik, nah kalau dari Dinas Sosial sendiri Bu, ada nggak yang satu acuan yang dipakai untuk mengukur dan juga mengevaluasi setiap program-program ini terhadap pengentasan kemiskinan tadi, apakah emang ini efektif atau tidak nih? Ya. Kira-kira gimana? Jadi tadi untuk mengukur ketepatan kita melakukan program tadi ada tadi dengan melakukan monitoring, pemantauan, evaluasi, Monep ya, Bu, ya? Monep tadi dengan melihat kriteria penetapan bantuan yang diberikan tadi, seperti itu. Nah, kalau memang tidak tepat sasaran, itu bisa dihilangkan atau Iya, tidak, Bu? Kalau memang misalnya keluarga itu sudah mampu, Iya, ya, sudah mampu, sudah maka tadi- mengalami peningkatan Iya, dalam sisi peningkatan ekonomi. Mungkin kemarin dia di PHK, sekarang dia sudah mendapat dapat pegawai pekerjaan, lagi, ya. Kita terus melakukan verifikasi. Oke. Di aplikasi tadi kita, oh ini sudah mampu, tidak layak lagi dong dia bantuan BPNT Iya. misalnya, kita hapus. Oh, bisa dihapuskan Ya. seperti itu. Dari aplikasi, Atau misalnya PKH, program Keluarga Harapan yang pemberian bantuan dengan bersyarat, Ya. dia tidak lagi mempunyai komponen di dalam PKH, kita keluarkan seperti itu. oke. Dan ini memang harus selalu diperval data-datanya. Yang barangkali maaf selama ini kita belum melakukan maksimal pemantauan ini. Tetap, tapi upaya terbaik harus Iya, dilakukan seperti itu ya, Ciaga. Betul sekali. Kita iklan dulu, Iya. Ibu Ivau. Nah, dari segmen lagi, tapi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan balik lagi. Sedang ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih Mas Wice masih bersama kami di Halo Palembang, dan ini sudah di segmen ketiga bersama dengan Ibu Iva. Tentunya kita masih bahas mengenai pengentasan kemiskinan ekstrim di Kota Palembang, khususnya karena beliau ini dari Dinsos Kota Palembang. Iya, betul sekali. Iya, dan sesuai dengan apa yang Ibu tadi sampaikan sudah berjalan 1 tahun lebih ya Bu ya? Iya, 1,5 tahun lah ya, 1,5 bisa tahun dibilang ya. jadi kabit ya. Nah, menurut Ibu ada nggak sih penurunan kemiskinan ekstrim di Kota Palembang setelah dengan upaya-upaya yang dilakukan, program-program yang dilakukan oleh Dinsos, dari data yang mungkin Ibu pegang sampai sekarang udah turun belum nih kira-kira Bu? Iya, Dinas Sosial merupakan salah satu
anggota dari tim penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan ya. Jadi sebagai sekretarisnya adalah Bapeda dan kita anggotanya. Ya. Jadi kalau melihat angka terakhir ya dari yang kita peroleh kemiskinan ekstrim ini di tahun 2022 itu menurun ya menjadi 2,04%. Menurun. Ya, sebelumnya 2,14. Untuk di 2023 ini belum dirilis lagi. Ya. Jadi memang ada penurunan karena apa? Semua stakeholder, semua OPD kan semuanya mengupayakan. Benar. Karena nanti dari Inpres nomor 4 tahun 2022 kemarin bahwa di tahun 2024 ini nanti KE atau kemiskinan ekstrim, susah nyebutnya ya, ekstrim aja kali ya. Kemiskinan yang ekstrim itu harus zero. Oke. Nah, jadi 2024 nanti harus zero. Nah, artinya memang tidak boleh di suatu wilayah, suatu provinsi itu ada yang KE tadi. Ya, jadi harus zero. Nah, tadi seluruh OPD dengan program-programnya mengupayakan sehingga terjadi penurunan kemiskinan ekstrim ini. Berharap walaupun nanti tidak mencapai 0%, ya, misalnya 0,3, 0,4, minimal kita sudah mengupayakan ke arah titik 0 tadi, seperti itu. Nah Bu, kalau yang disebut dengan kemiskinan ekstrim itu seperti apa sih Bu? Iya, jadi kemiskinan ekstrim itu Karena kita dengarnya itu ekstrim ya Cik Haga, Ya. jadi benar-benar kalau kemiskinan aja tahu kita Iya, ya dalam garis kemiskinan. ini ada memang ya. ekstrimnya. Ekstrim itu adalah orang-orang yang ekstrim, ada orang yang aneh kali ya. Barangkali ya, logika kita Logikanya. ekstrimnya wong itu misalnya seperti itu. Nah, ini kalau kemiskinan ekstrimnya adalah kemiskinan yang kerak miskinnya nih. Oh, parah-parahnya nih, Bu. Parahnya. Jadi kalau dilihat dari definisinya bahwa orang-orang yang tergolong KI ini adalah yang pendapatannya masih di bawah, kalau dolarnya 1,9 purchasing ya, paritas tadi. Oke. Nah, power paritas 1,9 dolar atau setara dengan kita sekarang adalah Kalau dirupiahkan? 13.500 Per harinya. per hari per orang. Oke. Seperti itu. Berarti pendapatan yang Iya, dihasilkan pendapatan kurang dari per kapita 13 per ribuan, hari. baru itu dikatakan dan dikategorikan sebagai Iya, miskin ekstrim. Miskin ya, iya, jadi miskin ya. yang paling bawah seperti itu. Oke, masih ada ternyata Cik Haga di Kota Palembang Masih ya. ada tadi yang 2,04 ya Bu ya. Iya, sekarang ya. iya, itu data terakhir ya. Data terakhir yang kita harapkan Iya. di tahun ke depan nol ya Bu Nol ya. ya, kita Zero. harapkan di 2023 kan belum dirilis. Iya. Belum ya. rilis. Nah, jadi mudah-mudahan nanti masih 0,9 di Iya. 2024 nol nih ya. Betul, betul. 2023 pastinya akan turun lah ya. Iya. Karena kan udah dipegang oleh Ibu Iya, Iva. Iva. Nah, kalau untuk di wilayah Kota Palembang sendiri, paling banyak Bu titik kemiskinan ekstrim itu di mana Bu? Ya. Ya, kalau dari data-data yang ada bahwa ada 3 kantong kemiskinan. Yang pertama adalah dari Kertopati. Kertapati Ya. Kemudian Seberang Ulu 1. Seberang Ulu ya. 1. Yang ketiganya adalah dari Seberang Ulu 2. Oh iya. Jadi ada 3 kantong kemiskinan, tapi kita mengarahnya ke yang kantong kemiskinan pertama adalah di seberang, ya, Di Seberang Ulu, Kertapati, iya. seperti itu. Kertapati Bu ya. Ya, wajar lah. Iya. Aku balik Seberang Ulu 1 nih. Tapi kalau Cik Haga tidak termasuk. Seberang Bu. Ulu 1, tapi Seberang yang Ulu di 1. yang itu, kompleknya Bu. komplek. Iya, yang mobilnya di garasinya udah 3 ikon. Iya, iya. Saking tidak muatnya bangun garasi lagi. Nah, saking udah muatnya garasi lagi tidak terbangun Bu. Iya, Itu dia Cik Haga, ternyata memang masih ada fokus ya, ada 3 titik yang di Betul. Kota Palembang ada tergolong masyarakat kemiskinan ekstrim seperti itu. Kalau untuk pendapatan ataupun juga kerja mereka itu memang tidak bekerja atau serabutan atau seperti apa Bu penghasilan mereka sehari-hari? Iya, tadi ya, mereka mendapatkan penghasilan di bawah 13 ribuan Iya. tadi, itu pastinya kita sudah berpikir, oh dia ini pasti buruh harian lepas. Iya. Ya, buruh harian lepas yang tidak jelas hari ini dapatkah atau besok dapatkah, ya seperti itu. Benar. Jadi tidak tetap penghasilannya tadi. Dan maaf ngomong, besarlah penghasilan uang yang di jalan-jalan lampu merah itu Bu. Nah, jadi saya berpikir ya, kalau melihat seperti ini sebetulnya Palembang ini ada sih miskin ekstrim. Iya. Yang tukang ngamen maaf ini ya, di lampu merah jarang-jarang sekali. Kita kan tidak rela ngasihnya 3.000, benar. pasti kita kasih 5.000. Kemudian belum di warung-warung,
ya. Belum badut-badut itu, Nah, Bu, belum sekarang. badut-badut yang akan kami tangkap dan seolah-olah Dinsos itu tidak bekerja loh dengan Benar. badut Dan itu. membiarkan, Bu, Seolah-olah padahal Iya. kami sudah nanti ada bidangnya khusus itu sudah berdarah-darah menyelesaikan badut itu. Tapi tadi ya karena keterbatasan kita sarananya belum ada untuk melatih. Mestinya kan badut itu ditangkap, kita berdayakan, kita kasih pelatihan. Iya. Tapi kita belum ada sarana seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti pimpinan akan datang memberikan sarana yang lengkap sehingga yang badut, yang orang Anjal di lapangan tadi. anjal yang silver manusia Iya, silver manusia dulu. silver. Ingat nggak? Apa di pilot Iya, atau apa di- seperti itu ya. Nah, itu tidak ada lagi nanti karena bisa kita lakukan pelatihan dan sebagainya. Nah, ya. Nah, jadi yang tadi dia ngamen, kemudian dia tukang minta-minta. Iya. Barangkali lebih loh pendapatannya. Benar, Bu. Kalau masalah gaji mereka daripada gaji kita. Nah, Iya, benar. besar gaji dia dari Ibu. Dia dapat seseran, Ibu udah dapat seseran. Iya. Dan yang paling menjadi masalah adalah ya kita tuh masih Kita nak tuh ngejuk. masih nak ngasih, Bu. Itu ya. Iya. Seperti itu. Masyarakat, Jadi ya. ya, tapi mudah-mudahan nanti ke depan kita merubah perilaku masyarakat ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Iya. Lebih gampang. Nah, pihak PU membangun gedung. Iya. Ini sekarang kita percontohkan dinas sosial dengan dinas PUPR misal dikasih duit 1 M nih, ya. Kita bangun jalan. PU tadi bangun jalan, ada loh jalannya, Iya. tapi dinas sosial dikasih 1 M. Belum kelihatan merubah perilaku manusia tadi. Habis 1 M, tapi nggak ada bukti fisiknya. Iya. Seperti itu. Jadi tadi kasihan ya dengan dinas sosial. Jadi seolah-olah kerjanya itu tidak nampak. Tapi kalau yang secara fisik PU, jalan, kemudian apalagi yang membangun-bangun secara fisik, ini loh 1 miliar tadi ada. Ada Sudah jadi, bentuknya. ya. ada Tapi fisiknya. kita misalnya tadi menangkap yang di jalanan, kita tangkap Dengan anggaran yang sudah dikeluarkan juga. Kita lakukan pembinaan ya, kita ada anggaran itu Iya, Iya. pasti. untuk transportnya, untuk mereka yang nangkap itu. Habis ini misalnya ratusan juta, tapi nggak kelihatan kan? Benar. Masih ada lagi badut. Karena saya pernah disindir oleh teman-teman ya, yang tahu sekarang di Dinsos, nggak tahu itu bukan tupoksi saya. Ya. Apa dia gawe kau pozia di Dinsos itu lah banyak. Wong Dinso itu uang ngamen. Jadi seolah-olah ya. kita tidak pegawai, Tidak katanya, Bu, pegawai, ya. uang gilo katanya. Iya. Saya cuma senyum. Senyum ya. baik, Mereka nggak senyum tahu. baik. Senyum Ya. baik, ya. Nah tadi coba kalau PU membangun gedung, membangun jalan, Iya, bukti fisiknya aduh ada. bentuk wujudnya nyata. Tapi kalau dinas sosial ya tadi ya dari bentuk fisik dari anggaran pun kadang-kadang kalau untuk merubah perilaku manusia itu sangat sulit. Benar sekali. Karena tidak terlihat sih. Tidak hanya. Betul. Ya, tidak terlihat. Nah, Tapi paling iya. indah kan kegiatannya ya, Bu ya akan dinilai oleh Allah Nah SWT. itu Iya. jadi kalau dinas sosial ini Iya. kita kemarin sudah dinas kesehatan, dinas yang anggarannya mungkin Iya. sangat besar. Jasanya Sekarang kita kan di akan- sini mencari pahala Cari sesuai pahala, dengan usia ya. Iya. nggak? Jadi lansia Sudah mencari pas ya, Bu, pahala. ya. Iya. Nah, tadi kan kita bicara mengenai keterampilan, pelatihan dan lain-lain kurang maksimal karena memang kurang anggaran. Ya, Ada nggak Bu rencana ataupun emang sudah dilakukan kolaborasi dengan pihak-pihak swasta ataupun BUMN, perusahaan-perusahaan dalam program-program pengentasan kemiskinan ini melalui kemitraan atau mungkin kontribusi keuangan mereka? Iya, jadi kita berharap adanya kolaborasi ya dengan multidimensi, salah satunya dengan misalnya dengan pihak lain melalui bidang terkait, misalnya melakukan pelatihan pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan sosial ataupun di bidang rehabilitasi sosial, melatih orang-orang yang misalnya apalagi dengan notabene dia disabil ya, kita disabilitas. lakukan pelatihan, koordinasi, melatih misalnya supaya paling tidak dia untuk dirinya sendiri seperti itu, untuk koordinasi. Itu Ya. memang paling ke depan berarti ada rencana ya, Bu. Iya, ya, iya, sudah melakukan kita- kegiatan kerjasama mungkin dari pihak Iya, swasta, perusahaan, sehingga ya. mungkin tidak kecil lah harapannya untuk terbatas melalui anggaran tadi. Iya, nggak Iya. terkendala lagi ya. Terkendala. Duit udah jadi masalah jadi ya. Iya, Tolong apa ya? Cik Amal. Sejak kapan duit jadi masalah? Iya, masalah kecil tidak, Bu, masalah besar. Ya. Jadi Duit udah itu jadi masalah kalau ada. Iya, jadi itu sebenarnya jadi simbol Simbol, kita ya, ya, simbol. sejak kapan duit jadi masalah? Sejak buntu. Sejauh karena kasih duitnya, Cik Nggak Agai. ngerti. Iya. Kalau katanya masalah tuh lah ya. Memang sangat kompleks ya, Cik Agai, banyak sekali pastinya Iya, betul. tugas fungsi dari dinas sosial sendiri pun. Nah, kalau memang masyarakat, Bu, ingin langsung meminta bantuan ke kantornya dinas atau ke MPP, Bu, yang akan didatangi oleh warga? Iya, tadi di tahun 2022 kemarin semenjak Kepala Dinas Sosial Pak Iksanul Akmal
di kita sudah melaksanakan mall pelayanan publik yang di Dekranasda itu ya. Apa sih namanya itu, Taman Pelangi apa dulu tuh ya? Dekranasda itu. Jadi kalau dulu pelayanan itu ada di dinas sosial, tapi sekarang sudah diarahkan ke mall pelayanan publik seperti itu. Berarti apapun yang ingin di seluruh ya, Bu, ya? pelayanan ke masyarakat itu ada di MPP tadi. Karena memang tempatnya yang lebih representatif dari kantor kan di dinas sana sendiri. terpadu kan, yang satu pintu satu atap PTSP. apa itu ya. Iya. Satu atap. Nah, jadi bisa buat KTP juga di situ, kemudian buat akte kelahiran juga semua di situ. Jadi memang kita juga pembuatan KIS juga di sana. Gitu. Biasanya kan kalau dari Capil jarak tempuh yang lumayan jauh ya Bu, seperti itu akan kembali ke Dinsos lagi. Jadi memang lebih baik berkumpulnya di MPP. Betul. Dan kita juga berharap KIS seperti itu ya. Jadi dengan adanya MPP kita juga menghapus omongan-omongan miring ya. Jadi kalau dulu Ibu bukan bagian dari dinas sosial kan sering mendengar seperti itu. Nah, tetapi setelah menjadi bagian dari dinas sosial udah hati yang cak itu tuh, ya. Yang ada nengok staf-staf kita inilah capek, masih dibully orang, misal seperti itu ya. Jadi sekarang makanya dengan adanya MPP kita untuk salah satunya upaya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oke, luar biasa. Betul. Nah, Bu, apalagi banyak cak mungkin kita ini Bu. udah masa-masa di penghujung ya. Iya, mungkin ada closing statement ataupun himbauan ataupun pernyataan yang Ibu mau sampaikan ke masyarakat. Harapan juga mungkin boleh. Silakan. Iya, terima kasih Cek. Ibu mengharapkan kepada masyarakat khususnya warga Kota Palembang yang memang kategori yang kurang mampu, ya silahkan untuk mengusulkan bantuan, tetapi tadi dengan persyaratan cek dulu bagaimana keberadaan untuk dirinya tadi. Kalau dia belum masuk di data terpadu kesejahteraan sosial, silahkan masukkan usulan melalui RT-nya dan akan diproses melalui musyawarah kelurahan, diusulkan di aplikasi SIKNJ ya. Diusulkan kalau sudah termasuk, yang penting kita masuk dulu di DTKS. Soal kapan nak dapat bantuan itu kan sudah dari pusat seperti itu. Tapi wajib hukumnya seperti kita NKRI ya. Jadi wajib hukumnya untuk mendapat bantuan itu masuk dulu di DTKS. Seperti itu aja, Cek. Baik, terima kasih banyak Terima kasih, Ibu Iva sudah datang Siti ke Fauzia, PAL-TV. sudah memberikan kita pencerahan ya mengenai bantuan sosial yang dilakukan dari dinas sosial sendiri. Terima kasih. Sehat selalu Ibu Iva. Sehat selalu, Bu. Semoga kita Tetap bertemu semangat, lagi iya. di lain Insya Allah di lain kesempatan. kesempatan. Iya. Terima kasih. Bang Cek Wice, Mirsa PAL TV, itulah tadi obrolan kita tentang pengentasan percepatan kemiskinan di Kota Palembang yang kita harapkan tahun depan sudah tidak ada Zero. lagi nih kemiskinan ekstrim ya. Insya Allah jadi zero ya. Biarlah yang ada kecantikan ekstrim. Iya. Coba sengek dulu. Cek. Iya. Nah, Bang Cek Wice jangan lupa terus nonton Halo Palembang Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 10 akan ada banyak narasumber yang juga informasi dan juga inspirasi pastinya buat masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Terima kasih sudah yang nonton. Aku HGKND. Dan aku Amal Zafira, pemirsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, Sekali lagi sama-sama. tahan dulu Bu. Palembang kota kita terkenal sungai musinya, terkenal dengan pempeknya.